Praktikum Biofarce kelompok 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai praktikum yang dilakukan pada minggu ini. Judul praktikum yang dilakukan pada minggu ini adalah penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal menggunakan data darah. Tujuan dilakukannya praktikum ini yang pertama agar mahasiswa mampu mengetahui apa sih itu parameter farmakokinetika obat, apa saja fase farmakokinetika obat yang terjadi di dalam tubuh, dan apa saja metode yang digunakan dalam praktikum ini. Langsung saja. Parameter farmakokinetika obat adalah suatu besaran yang ditentukan secara matematis berdasarkan pada pengukuran kadar obat. Fase yang terjadi akibat farmakokinetika obat yang terjadi di dalam tubuh itu ada 3. Yang pertama itu absorpsi, di mana ketika obat diminum maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah, khususnya menuju hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik. Hal ini disebut dengan first pass effect. Yang kedua itu ada fase distribusi, di mana pada umumnya aliran darah akan membawa obat ke seluruh tubuh. Yang ketiga itu fase ekskresi, di mana penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan 2 langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yaitu hati. Metode yang dipergunakan dalam praktikum ini adalah metode residual, di mana metode ini digunakan untuk pemisahan kadar profil obat dalam plasma terhadap waktu dalam semi logaritma yang termasuk profil bioesensial menjadi 2 bagian, yaitu mono eksponensial absorpsi dan eliminasi. Dan metode Wagner-Nelson itu digunakan untuk menentukan laju absorpsi dengan menggambarkan persen obat yang tidak diabsorpsi terhadap waktu. Metode ini menganggap suatu model kompartemen 1 dapat digunakan untuk memberi suatu perkiraan awal dari laju absorpsi obat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alma Zara, dan saya akan sedikit menjelaskan mengenai penetapan parameter farmakokinetik obat setelah pemberian dosis tunggal terhadap data darah. Penelitian farmakokinetik suatu zat aktif merupakan penelitian, identifikasi, dan penetapan konsentrasi obat dalam tubuh sebagai fungsi waktu sehingga dapat menggambarkan model parametrik yang khas. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetik zat aktif dalam tubuh atau in vivo, dimulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Obat yang masuk ke dalam tubuh akan mengikuti suatu model farmakokinetik yang khas. Model tersebut dapat berupa model satu kompartemen atau multi-kompartemen yang sangat bergantung pada proses yang dialami zat aktif dalam tubuh. Fase farmakokinetik berkaitan masuknya zat aktif ke dalam tubuh. Pemasukan in vivo tersebut secara keseluruhan merupakan fenomena fisikokimia yang terpadu di dalam organ penerima obat. Fase farmakokinetik ini merupakan salah satu unsur penting menentukan profil keadaan zat aktif pada tingkat biofase selanjutnya, menentukan aktivitas terapeutik obat. Farmakokinetik meneliti perjalanan obat mulai dari saat pemberiannya, bagaimana absorpsi dari usus, transfer dalam darah, dan distribusinya ke tempat kerjanya dan jaringan lain. Begitu pula perombakannya dan akhirnya ekskresi oleh ginjal. Pemantauan kadar obat di dalam darah adalah suatu teknik yang digunakan klinisi untuk mengoptimalkan dosis obat dengan memberikan dosis yang ditetapkan. Dilihat berdasarkan konsentrasi target dengan cara mengukur kadar obat dalam darah dan bila perlu melakukan penyesuaian dosis. Pemantauan kadar obat dalam darah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan penggunaan obat yang lebih rasional, baik keamanan dan efektivitas dosis pada individu penderita. Nama saya Anissa Tasya Lintang, kelompok 3 Biofarce. Prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu kurva profil kadar obat dengan kertas semi logaritmik dan titik yang mewakili fase eliminasi itu dibuat dan ditentukan. Regresi A hingga diperoleh nilai B dan nilai beta, di mana Y sama dengan A plus BX itu menjadi ln CP sama dengan ln B kali beta kali T. Nilai T pada fase absorpsi regresi A hingga diperoleh CP ekstrapolasi. Itu dimasukkan nilai T-nya. Lalu kita hitung nilai CP residual, di mana CP dikurang CP ekstrapolasi. Itu dihitung juga nilai regresi B antara CP residual dan waktu fase absorpsi hingga diperoleh A dan nilai alfa. Dihitung waktu maksimal menggunakan ln kecepatan absorpsi
per kecepatan eliminasi tutup kurung per dibagi dengan kecepatan absorpsi dikurang kecepatan eliminasi. Lalu kita hitung nilai AUC-nya dengan metode trapezoid. Setelah dihitung itu kita menghitung juga nilai volume distribusinya. Setelah itu kita menghitung juga nilai CP maksimalnya. Praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini dilakukan percobaan untuk menghitung konsentrasi obat di dalam plasma melalui data-data darah yang diberikan. Metode perhitungan yang digunakan ada dua, berupa metode residual dan juga metode Wagner-Nelson. Pemantauan konsentrasi obat dalam plasma memungkinkan untuk penyelesaian dosis obat secara individual dan juga untuk mengoptimasi terapi. Obat-obat dalam tubuh berada dalam suatu keadaan dinamis seperti bergerak antar jaringan dan cairan terikat pada komponen plasma ataupun di metabolisme. Obat-obatan yang berdekatan secara irreversibel pada set reseptor, konsentrasi obat dalam plasmanya tidak dapat diramalkan secara pasti. Data darah pertama menunjukkan model kompartemen 2 karena adanya distribusi dan eliminasi yang terlihat pada kurva. Fase eliminasi akan memberikan garis lurus, sedangkan fase distribusi akan memperlihatkan kurva yang melengkung atau tidak lurus. Metode residual atau metode filtering berupa suatu prosedur yang berguna untuk mencocokkan suatu kurva dengan data percobaan suatu obat bila obat tidak jelas mengikuti suatu model kompartemen 1. Grafik data darah pertama yang diperoleh dengan memplotkan logaritma kadar obat dalam plasma terhadap waktu, diperoleh grafik penurunan yang bersifat bieksponensial. Hal ini menandakan bahwa terdapat dua fase berupa fase distribusi obat ke jaringan dan fase eliminasi obat di dalam tubuh. Persamaan kurva yang diperoleh berupa penjumlahan dari dua proses pada order ke-1, distribusi dan eliminasi. Garis linear yang menunjukkan fase eliminasi diperoleh pada waktu ke-6,5 jam sampai 10 jam. Persamaan garis yang diperoleh berupa Y sama dengan minus 0,0384X ditambah 1,1228 dengan nilai R sebesar 0,9993. Persamaan fase eliminasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mencari nilai CP residual dengan mengekstrapolasikan waktu fase distribusi dari 0,25 jam sampai ke 5,5 jam ke dalam persamaan. Nilai CP residual yang diperoleh kemudian dikurangkan dengan nilai CP awal pada masing-masing waktu. Persamaan fase distribusi ditentukan dengan memplotkan nilai logaritma CP dikurang CP residual terhadap waktu. Persamaan yang diperoleh berupa Y sama dengan minus 0,4038X ditambah 1,6313 dengan nilai regresi sebesar 0,9975. Perhitungan data darah kedua dilakukan dengan metode Wagner-Nelson. Metode dapat digunakan untuk menentukan kadar obat yang tidak terabsorpsi. Kurva dan konsentrasi obat terhadap waktu yang diperoleh menunjukkan adanya kenaikan kadar obat dalam plasma atau fase absorpsi dan dilanjutkan dengan penurunan obat dalam plasma atau eliminasi. Fase eliminasi dimulai dari penurunan kadar obat plasma yakni pada waktu ke-10 jam sampai 20 jam. Persamaan garis lurus yang diperoleh berupa Y sama dengan minus 0,0878 ditambah 3,8395 dengan nilai regresi sebesar 0,991. Nilai slop pada persamaan tersebut menunjukkan nilai tetapan eliminasi sebesar 0,0878 per jam. Persamaan kurva absorpsi obat berupa Y sama dengan minus 0,4652X dikurang 0,1311 dengan nilai regresi linear sebesar 0,788X. Nilai slop pada kurva menyatakan tetapan laju absorpsi obat di dalam tubuh atau Ka. Nilai Ka yang diperoleh sebesar 0,4651 per jam. Waktu maksimum atau Tmax penyerapan obat terjadi pada jam ke-6 setelah pemberian obat dengan kadar dalam plasma tertinggi sebesar 23,01 atau puncak kurva. Waktu eliminasi obat di dalam tubuh sebesar 7,8930 jam yang menandakan bahwa kadar obat